insya Allah semua selalu berada di dalam ridho dan lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di kesempatan yang mulia ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa datang, untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Alhamdulillah. Semoga Allah terus membimbing kita kepada jalan ridhonya Allah. Amin ya Allah. Dan kita lihat dari rumah ke sini mau nyari ilmu, mau menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah anugerahkan ilmu yang berkah. Allah anugerahkan ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadi cahaya buat kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, baik kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtarul Hadis. Hadis-hadis pilihan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita menjadi umatnya Rasul yang taat kepada Rasulullah, supaya kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah melalui taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan masih hadis yang menggunakan huruf alif. Huruf apa ibu? Diawali dengan huruf alif. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan yang diriwayatkan oleh Imam Dailami. Rasulullah bersabda, "Iza aradallahu biqaumin," apabila Allah menginginkan, berkehendak kepada seorang manusia, kepada hamba, kepada kaum, apa yang Allah inginkan? Su'an, kejelekan. Ibu, jadi yang mengkehendaki kebaikan siapa? Yang mengkehendaki kejelekan siapa? Yang mengkehendaki orang itu jadi orang yang beriman, yang mengkehendaki orang itu jadi orang kufur, Allah. Allah itu punya sifat iradah. Dari sifat yang 20 ada sifat wajib di Allah namanya iradah. Ibu apa sifat yang wajib di 20? Insya Allah. Coba dibaca lagi bareng-bareng. Wujud dan maqam sifat-sifat yang wajib di Allah. Dari sifat yang wajib di Allah, dari mulai wujud, qidam, baqo, ada namanya sifat irodah. Apa irodah? Allah zat yang maha berkehendak. Allah zat yang maha berkehendak atau punya keinginan. Jadi semua yang terjadi di alam dunia ini kehendaknya siapa? Ini kepengen siapa? Adanya kita di sini pengen siapa? Adanya kita di majlis taklim ini pengen siapa? Allah. Alhamdulillah Allah kehendaki kita bisa datang ke pengajian
yang jelek, orang yang kufur, kagak iman sama Allah, tandanya ja'ala amrahum ila mutrafihim, Allah jadikan semua urusannya ila mutrafihim, pada kesesatan. Jadi tidak akan diberikan hidayah sama Allah, nggak dikasih cahaya sama Allah ke dalam batinnya, nggak dikasih petunjuk sama Allah, dibiarin dia tersesat. Naudzubillahi min. Maka kita dalam surah Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa ibu-ibu. Nah, kita sering baca dan diulang-ulang bacanya, apalagi di dalam sholat. Kalau dalam sholat, kalau kita nggak baca Fatihah, sah nggak sholatnya? Karena baca Fatihah di dalam sholat merupakan rukun sholat dari bagian qauli. Lupa lagi. Ibu, ada berapa rukun sholat? Ada 13 atau diperinci ada 7? Hafal nggak? Insya Allah hafal. Kalau pengen cepat hafal, dinazomin. Coba gimana nazomnya? Niat takbir berdiri, baca Fatihah, ruku tumanina. Ibu bayangin sholat, ya, gerakan sholat. Coba diulang dari niat. Niat takbir berdiri, baca Fatihah, ruku tumanina, i'tidal tumanina, sujud dua tumanina, duduk tumanina, duduk akhir tahiyat akhir, baca sholawat, baca salam, yang terakhir tertib teratur. Enak kan ya? Biar cepet apa gitu. Kalau dinazomin kan jadi cepet apa. Ibu kalau nyanyian sekali dengar juga apa gitu kan. Jadi syair itu membantu supaya lebih cepat untuk menghafalnya. Jadi dari 17 rukun sholat dibagi 3. 17 rukun sholat dibagi 1 rukun qauli yang diucapkan. Ayo coba. Sekarang ibu perhatikan satu persatu dari yang 17, mana yang diucapkan ketika kita sholat yang wajib. 1. Oh, niat tadi sini. Yang diucapkan membaca takbiratul ihram. 1. Yang kedua apalagi yang dibaca? Nah, itu membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal tidak wajib, sunat abad di dalam sholat. Yang keempat baca apa lagi? Sholawat dulu. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana? Di tahiyat. Apa kalimatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibaca terus sholawat, ya, karena itu hukumnya wajib. Baru yang terakhir baca apa tadi? Salam ke kanan wajib, salam ke kiri sunnah. Assalamualaikum, baru nengok, warahmatullah. Jadi jangan dulu nengok ya. Assalamualaikum warahmatullah. Dan nengoknya pun jangan beserta dengan badan atau dada, ya. Jadi ketika kita nengok dengan dada kita atau dengan badan kita, berarti kita membelakangi atau menyampingi kita. Assalamualaikum. Nah, itu nggak boleh, batal apanya? Sholatnya, karena dada harus terus mengarah kiblat. Paham ibu-ibu? Jadi dari rukun sholat yang 17 ada yang di hati, namanya niat, ada yang diucapkan tadi itu, yang 5 ada pula yang digerakkan seperti berdiri, rukuk, tumanina dan lain sebagainya. Dari
Tapi yang diucapkan ada salah satu dari yang 5, itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah ada doa khusus, yaitu kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pengen dibimbing terus kita pakai jamak mutakalim ma'al ghair, ihdina gitu. Enggak kita bilang ihdi, enggak buat diri kita sendiri. Ihdina, tunjukkanlah kami ya Allah. Kami di sini kan sayang, ya Bu ya, diri kita. Terus kita juga sayang nggak sama anak? Sayang, kita pengen anak kita juga dibimbing sama Allah. Ibu sayang sama suami, kita juga pengen suami kita dibimbing sama Allah. Kita pengen keluarga kita semuanya ada dalam bimbingannya Allah Subhanahu. Karena kalau di surga mau nggak ibu sendirian di surga? Anak di neraka, suami di neraka, ibu bapak di neraka, ibu sendirian di surga, senang nggak? Ya Allah, sedih ya. Di dunia aja kalau anak sakit sedih ya? Iya. Kita pengen anak kita bareng-bareng bisa di dalam surga sama-sama sama kita. Mak bapak kita juga, ibu yang misalkan sekarang sudah tawafah, dulunya misalkan kurang ibadahnya, mudah-mudahan bisa ketarik kemana? Ke surga. Dengan kita terus meminta kepada Allah, bimbingan Allah, mana jalan mustaqim? Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang sudah dikasih nikmat sama Allah. An'amta, orang-orang yang sudah dikasih nikmat sama Allah. Ghairil maghdubi, bukan golongan orang-orang yang dimurka. Jadi ada di dunia golongan atau kelompok yang dimurka sama Allah, dibenci sama Allah, di masa bodohin sama Allah, bahkan dolin, ghairil maghdubi waladhdallin, dan orang-orang yang di dunia disesatkan sama Allah, nggak kenal Allah. Bahkan ada yang nggak mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Alhamdulillah, itu tanda orang-orang yang disesatkan sama Allah. Tapi alhamdulillah, syukur kita sama Allah, Bu. Ini hati kita kudu bisa ngerasain bahwa Allah tuh sayang. Udah mah Allah tuh baik sama kita. Udah mah Allah tuh bager ka urang teh, Bu. Maha Rahman. Apa sih yang kada dikasih buat kita? Dari siapa? Dari Allah. Dalam Al-Quran sudah jelas, Ibu. Dalam Al-Quran sudah jelas Allah katakan, fa'ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa bulba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Allah bilang mata'alakum, buat kesenangan kalian, wali an'amikum, dan buat kesenangan binatang-binatang ternak kalian. Allah siapin apa? Fa'ambasna fiha habba, Allah tumbuhkan dari buminya Allah, Bu, beraneka ragam biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pergunakan, yang kita pakai, semuanya berasal dari mana coba? Dari tanah. Bener nggak? Ardo kan dari bumi. Yang kita makan, Ibu, Bu, yang kita pakai nih, yang kita minum. Ini minum apaan? Air. Minum apaan? Air. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita minum, semuanya berasal dari mana coba? Tanah. Ibu makan apa kalau makan? Makan nasi, pakai sayur, pakai 4 sehat 5 barokah. Ya, Bu, sekarang enggak 5 sebuah, 4 sehat 5 barokah. Karena enggak boleh sebuah ya Bu ya. Enggak boleh kekenyangan. Nanti madarat, jadi penyakit. Orang yang selalu perutnya kenyang dengan makanan, pokoknya mah banyak penyakitnya, baik penyakit jasad ataupun penyakit batin. Jadi sekarang mah kalimatnya 4 sehat 5 barokah. Karena ibu mah nggak 4 sehat 5 sempurna. Ada sayuran, dagingnya. Gitu, bener dah. Mau minum susu, udah komplikasi katanya nggak boleh minum susu. Ada begitu? Ada, nggak boleh minum susu. Padahal dianjurkan
itu ya. Jadi ibu mah insya Allah 4 sehat 5 barokah. Yang penting yang dimakan halalan thayyibah. Udah mah halal baik buat tubuh kita. Nah yang kita makan dari mana? Semuanya jadinya dari bumi Allah. Ibu makan nasi. Nasi dari apa? Dari beras. Nasi dari apa? Dari beras. Beras dari apa? Dari padi. Padi dari mana? Dari sawah. Sawahnya ditanam oleh siapa? Sama petani tumbuh tuh dari sawah tuh. Dari bumi Allah apaan? Padi. Jadi kan nama kita makanan pokok. Belum lagi apaan? Ayeuna cabai keur mahal teu. Tapi resep teu kana sambal. Lamun kaya sambal cek ibu teh asa aya nu kurang. Ya, Bu, di mana eta cabe teh? Tumbuh si biji cabe semua dari bumi Allah. Semua Allah jadikan di bumi Allah. Air yang kita minum, di mana eta? Cai. Di mana eta cai? Di dapur. Dari mana air? Dari sumur. Sumur dari bumi Allah. Allah keluarkan mata air, kemudian Allah siapkan air buat siapa? Buat kita. Betul begitu. Ibu resep kalau asin, ikan asin, enaknya tuh ikan asin. Kalau nggak darah tinggi, waktu saya makan dulu kata ikan asin. Dari mana coba itu ikan asin? Ikan tongkol dari mana? Dari laut. Siapa yang nanam ikan di laut? Allah yang nyiapin di lautan yang begitu luas ada beraneka ragam ikan dan semua dihalalkan oleh Allah. Apa yang ada di dalam lautan, masya Allah, mata Allah pun wali an'amikum. Belum lagi kebun yang lebat buah-buahan. Ibu, tina hiji buah, tina satu buah bisa beraneka ragam nama. Benar tuh? Aina buah rambutan. Bu, mau ke rambutan? Pasti. Eta rambutan bisa macam-macam. Rambutan naon numpang ibu senengna. Numpang asuh, cipoat cenah. Karena sebabna amis cenah atah oge-nya. Ada macam-macam banyak rambutan cipoat. Naon deui? Cidong, cilebak, bijay. Iya, Masya Allah, dari rambutan aja itu udah beraneka ragam rambutan. Allah siapin kersaha buat kita. Ibu makan buah jambu, enak jambu air. Macam-macam tuh jambu air. Macam-macam, mangga. Judulnya apa mangga? Masya Allah, ibu tawakur betapa Allah tuh baik sama kita. Ibu Allah siapin mangga ge, Masya Allah, ayam harum manis. Nanti tak Bu? Mangga goreng. Ayo. Biar ibu bersyukur sama Allah. Indramayu. Mangga apel. Wajib tahu banget ini. Yang jauh wajib semua nih. Ya Allah ibu, itu Allah siapin buat kita. Mada'alaikum wali an'amikum, buat kesenangan kalian. Makanya kita kudu bersyukur sama Allah. Allah tuh Rahman sama kita. Ternyata Allah itu bukan hanya Rahman sama kita, Rahim. Ibu, udah mah kita dikasih semua fasilitas sama Allah. Allah sayangi kita dengan apa? Dengan Allah bimbing kita menuju jalan ridho Allah. Itu tanda sayangnya Allah sama kita. Ibu, jadi ibu datang ke sini nih, ke pengajian atas bimbingan Allah. Digerakin nih hatinya sama Allah. Didatangin nih ke dalam hati teh hayang ngaji, benar? Nah, ibu lamun ke hayang ngaji, mau datang ke dia. Karena ibu pengen ngaji, pagi-pagi udah apa? Udah siap-siap. Rumah udah beresin belum? Yang beres-beres belum? Apa ibu kalau saya ngurusin rumah dulu, ngaji udah bubar, udah kelar, kita udah datang gitu. Ya Allah. Insya Allah Bu, panjang umur, ntar pulang ngaji lanjutin. Tapi kalau bisa beres pagi-pagi, insya Allah bangunnya lebih awal. Amin. Ya, kita udah niat ya Allah pengen ngaji hari Minggu. Itu bukti Allah kasih ihdinas siratal mustaqim. Ditunjuk sama Allah, ditunjukin, diarahin, dikasih hidayah sama Allah. Dapat cahaya Allah, karena cahaya Allah adalah kendaraannya kita.
bergerak dengan kebaikan, kalau masuk cahaya Allah ke dalam batin kita, alhamdulillah. Coba kalau di dunia jadi orang yang dimurka sama Allah, di masa bodoh itu sehat tetap dikasih, rezeki tetap dikasih. Kenapa? Umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW, sekalipun dia bikin dosa, sekalipun dia jauh dari Allah, sekalipun dia nggak mengenal Allah, la yuhjabu rizqa wa la yuhjabu sihat. Allah nggak akan menghalangi kepada dia untuk Allah kasih rezeki dan Allah kasih kesehatan. Betul begitu? Sekalipun dia kagak ngaji, sekalipun dia kagak sedekah, sekalipun dia makan duit haram, ibu tetap sehat Allah kasih. Bu, makan Allah kasih, rezeki Allah kasih, nggak terhalang. Naudzubillah. Tapi kalau dimurka sama Allah di masa bodoh itu, dibiarin dia tersesat. Kalau dia bikin salah nggak ada rasanya sedih bikin salah, naudzubillah. Tapi ibu mah alhamdulillah, ya Allah, hidayah Allah. Mudah-mudahan kita terus ditetapkan nih iman, Islam, ihsan, petunjuk dari Allah, bimbingan Allah sampai akhir hayat kita tiba. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi kalau Allah berkeinginan atau mengkehendaki kaum atau manusia hamba Allah yang dijadikan orang yang sesat, yang jelek, maka Allah sesatkan dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi nggak dapat apa? Hidayah. Nggak dapat petunjuk dari siapa? Allah. Yang kedua, hadisnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ija sarwat kahasanatuka. Apabila membahagiakan. Kalau bahagia itu beda ya. Ada bahagia ibu, menunjukkan rasa syukur. Ada bahagia kebangga. Jadi beda. Kalau bahagia kebangga jadi wujud, senang tapi larinya ke bangga diri. Berarti dia namanya apa? Ujub. Kalau bahagia larinya kemana? Ke syukur. Berarti itu yang bagus, yang cakep. Ketika ibu mendapatkan kebaikan, nah, apa sih kebaikan? Bisa ngaji, kan kebaikan. Bisa sholat, bisa sedekah. Ibu bisa bangun malam, kebaikan. Ketika ibu mendapatkan kebaikan, maka kebaikan itu membuat hati kita bahagia, senang banget, syukur sama Allah. Nah, berarti tanda orang yang bersyukur. Tapi kalau ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kemudian ibu ada kebanggaan di dalamnya, berarti namanya apa tadi? Ujub. Merasa udah jadi orang yang soleh, merasa jadi orang yang udah bersih. Saya mah bakal ahli naon, ahli surga, main nama ahli naon. Neraka, nggak begitu ya Bu ya. Kalau ibu udah ada perasaan kita merasa ahli surga, dia ahli neraka, karena ujub. Kita ini nggak pantas jadi ahli surga, kan ada doanya. Ilahilastulil firdausi a'la. Ya Allah, saya itu kagak pantas, kagak layak. Kita teh masuk kemana teh? Ke surga. Kenapa? Surga itu bersih, kita teh kotor. Kan yang masuk ke surga apa? Yang bersih. Yang kotor mah gak bakalan dimasukin ke dalam surga. Tapi ya Allah, wala aqwa alan naril jahim. Kalau saya harus dimasukin ke dalam neraka, saya gak kuat ya Allah. Jangankan untuk bertahun-tahun, ibu, 1 hari saja, 1 jam saja, kita gak kuat dimasukkan ke dalam neraka. Mana buktinya? Tangan kita ketika kita taruh di atas kompor gas. Ingat, ketika tangan kita taruh di atas kompor gas, jangankan 1 hari 1 malam, jangankan 1 jam, 5 menit kuat nggak? Kenapa? Kenapa nggak kuat? Karena panasnya api kompor gas. Betul begitu? Karena panasnya api kompor gas. Jangankan 5 menit, 1 menit itu kita nggak akan kuat. Bagaimana dengan panasnya api neraka yang 99 kali lipat lebih panas dari apinya dunia? Alhamdulillah, kita pengen selamat ya Allah. Makanya selalu kita bersyukur ketika ada kebaikan dalam diri kita. Wasaat kasai'atuka, ketika datang kejelekan kepada dirimu, kemudian membuatmu sedih.
membuatmu menyesal. Fa anta mu'minun, maka itu adalah engkau orang yang beriman. Jadi tanda orang yang beriman, ketika dia mendapatkan kebaikan, dia senang. Senangnya kemana? Ke syukur, bukan ke ujub. Ketika ada perbuatan yang buruk, ya nu salah. Ya Allah, perasaan kita di ngobrol geus teu karasa geus sajam 2 jam. Ibu ngobrol nate nu teu palarugu diobrolkeun. Ibu teh aya rasa sedih, astagfirullahaladzim. Berarti ketika ibu melakukan sesuatu keburukan atau yang tidak manfaat, tumbuh dalam hati kita teh sedih hidupnya amat ya waktu ya Allah. Isukan mah buah urang teh baot gitu. Berarti itu tandanya sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam hatinya cahaya keimanan. Karena nyesal. Makanya kupurnya seseorang bukan karena perbuatan buruknya, tapi kupurnya seseorang karena menyepelekan perbuatan buruk. Jadi kupurnya seseorang bukan karena dosanya, tapi menyepelekan perbuatan dosa. Ngerti tidak? Itu ya? Kupur seseorang bukan karena dosanya lain, ya, tapi karena dia menganggap sepele, ngaremehkan dengan perbuatan dosa. Makanya taatnya orang, ibu, ketaatannya orang, ibadahnya orang yang disertai ujub, ibadah tapi ujub, ibadah tapi bangga diri. Gue nggak bersyukur sama Allah, nggak dibalikin sama Allah, dia bangga, merasa dia ya usaha sendiri. Orang yang taat, orang yang ibadah penuh ujub, ibu, lebih buruk daripada orang yang punya dosa, tapi dia merasa bikin dosa. Jadi alusan keneh orang yang punya dosa merasa bikin dosa daripada orang yang taat tambah ujub. Oh, Pak ngerti gak begitu? Iya, ada orang dia udah merasa udah soleh banget dah, udah bisa dermawan, udah bangga banget gitu. Ibu malah yang kayak gitu yang kagak diterima sama Allah. Tapi ada orang yang bikin salah dia sedih, ngaruh masa, ya Allah banyak salah, bertobat dia sama Allah, nangis dia. Lebih bagus seperti itu. Maka ketika datang suatu penyesalan dalam hati kita atas perbuatan jeleknya kita, salahnya kita, maka tanda mukmin kamu adalah orang yang beriman. Alhamdulillah. Ibu kalau ketinggalan bangun malam sedih misalkan, kan udah terbiasa ya, terbiasa bangun lebih awal kan udah ngaji. Dulu mah sebelum ngaji mah santai kaberangan wae. Kan gitu kalau ilmu mah sedikit-sedikit kudu diamalkeun. Yuk mah ngaji tapi tara dinaon. Tadi amalin kalau ngaji teh. Dapat ilmu dari guru 1 bab. Gitu. Nah, guru ngajarin sok bangun malam, tahajud, korban lombok, nanti jadi cahaya di mana? Ya, ini alhamdulillah. Sekarang nggak punya HP, tadi dipakai WA alarm. Alarmnya, nih bu, pasang alarm karena namanya ini dia buka HP. Benar ibu-ibu? Nah, ya, ibu itu pasang alarm. Kata ibu teh sampai bangun jam 3. Bener alarmnya bunyi jam 3 alarm. Kita gak bangun-bangun. Astagfirullahaladzim. Ibu itu lemahnya manusia. Makanya kalau bisa tahajud alhamdulillah. Kalau bisa bangun, bener alhamdulillah ibu istiqomah tiap hari 3:30 gak pernah ketinggalan. Setiap hari, emang kemarinnya capek banget bu. Habis dari mana ya? Habis enggak? Habis misalkan habis dari Jogja atau habis silaturahmi jauh atau bantu tetangga dah gitu yang hajatan. Ibu capek banget. Ibu telat banget tidur. Bangun teh jam 5. Udah waktu apa? Subuh. Ibu teh ketinggalan tahajud padahal tahajud teh kagak wajib. Tahajud teh sunat, tapi hati udah sedih banget. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nggak tahajud malam ini, sayang banget ya Allah di waktu kelewat. Nah berarti Allah masukkan cahaya iman ke dalam batin ibu. Alhamdulillah. Itu patut bersyukur kalau ibu punya perasaan seperti itu. Jadi bahagia ketika ada kebaikan, timbul rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ketika ibu berbuat salah, nyesel. Bu, nyesel hati itu sedih.
langsung ibu tobat sama Allah, memperbaiki dengan lebih baik, berarti tanda Allah menganugerahkan cahaya iman ke dalam batin kita. Fa anta mu'minun, maka engkau adalah orang yang beriman. Dua hadis saja ya. Yang pertama adalah kalau Allah berkehendak kepada seseorang untuk menjadi orang yang yang jelek, yang jahat, yang kufur, maka Allah sesatkan dia. Nauzubillahi min. Berarti kebalikannya, kalau Allah menginginkan dia jadi orang yang khair, orang yang baik, mana tandanya? Yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia dengan agama. Allah bimbing dia ke jalan Allah. Kayak ibu-ibu, alhamdulillah. Kemudian yang kedua tadi hadisnya ibu, ketika seseorang mendapatkan kebaikan dia bahagia, bersyukur sama Allah. Jadi bisa sedekah senang gitu, hatinya senang. Bilangnya ya Allah, alhamdulillah rezeki sedikit pun sudah sedekahin loh. Senang hati dengan kebaikan, sedih hati kalau ada keburukan, berarti tandanya Allah berikan cahaya iman ke dalam batin kita. Dia adalah orang yang beriman. Sedangkan orang yang beriman, ketika dia tawafat, Allah siapkan jannahnya Allah. Amin ya Rabbal. Ya, itu saja yang saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Terakhir sebelum ditutup dengan salam, mari seperti biasa siapkan hatinya, ya, siapkan akal pikirannya, ibu, untuk selalu mendekat kepada Allah. Kita belajar tobat, belajar membaca istighfar. Yo, ibu-ibu belajar fokus, belajar khusyuk, tundukkan kepalanya. Kalau mau pejamkan matanya, jangan diperlihatkan oleh segala sesuatu yang akhirnya mengganggu konsentrasi kehusuan hati kita. Karena mata zahir kita tidak bisa melihat Allah, tapi mata batin kita bisa menyaksi adanya Allah, kedekatan dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bismika Allahi wa ajami jalla jalaluka bihaqqi jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il anbiya'i wal mursalin ala ra'sihim sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi jami'il masyayikh bisilsilati tariqatina khususan rabbi ruhina wa mursyidina syarafan muqaddam radhiyallahu majma'ina tunawwira qulubana bi nuri ma'rifatika wa harriqa qulubana bi nari rizqi ya arhamar rahimin sayyidil lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Niatkan di dalam hati dengan penuh keikhlasan, ya Allah, saya ingin bertobat, ya Allah. Kita rendahkan terus diri kita di hadapan Allah, merasa hina, merasa kotor, berharap penuh ampunan, kasih dan sayangnya Allah. Kita bersama-sama melafazkan kalimat iqrar.
Hai Allah, ke surgamu, namun tak sanggup ku menahan siksa nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ajilu bitaubat qoblal maut. Segeralah kalian semuanya bertobat kepada Allah. Itulah pesan dari Rasulullah. Selagi Allah masih memberikan waktu dan kesempatan sebelum kita meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, qoblal maut, sebelum kematian kita datang. Karena ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, semua pintu taubat akan ditutup oleh Allah. Tangisan, penyesalan, jeritan hari itu sudah tidak ada gunanya lagi. Tapi hari ini sebanyak apapun dosa yang sudah kita lakukan, bahkan kita tidak bisa menghitung berapa banyak dosa kita. Tapi yakinlah lebih luas rahmat dan ampunan Allah, asalkan kitanya mau merintih, memohon, menangis, meminta ampun kepada Allah. Dari itu mari beristighfar, niatkan bertobat. Hadiahkan pula buat orang-orang yang sangat kita cintai. Dia adalah ayah dan ibu kita, bayangkan wajah mereka. Hadiahkan istighfar kita buat mereka. Untuk suami kita, anak-anak kita, keluarga, bahkan hadiahkan untuk semua tetangga dan kerabat kita. Semoga semua ada dalam rahmat dan ampunannya Allah dari berkah istighfar yang kita baca saat ini. Mari beristighfar bersama-sama, niatkan bertobat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Basahi lisan kita dengan berzikir, sebut nama Allah. Selagi lisan ini masih diizinkan oleh Allah untuk bercakap, sebelum lisan ini kaku untuk selama-lamanya. Hidupkan hatinya dengan terus tersambung kepada Allah. Kita semua akan pulang menghadap Allah. Tidak ada yang bisa menolong dan menyelamatkan kita kecuali hanya Allah. Dekatkan hati kita dengan Allah, agungkan Allah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sempurnakan dengan bersalawat, sambungkan, dekatkan hati kita dengan baginda Rasulullah. Semoga cahaya Rasulullah terus
masuk ke dalam syurganya Allah. Kita baca salawat syifa, semoga Allah menganugerahkan kita dan keluarga kesehatan jasmani dan rohani kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari angkat kedua tangannya, kita berdoa bermunajat kepada Allah, penuh harap dalam batin kita hanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, wahai Allah Zat yang maha mulia lagi maha agung, di kesempatan yang mulia ini kami semua bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami memohon dengan berwasilah kepada kemuliaan keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada karomahnya guru mursyid kami. Ya Allah ya Rabb, kami sadar kami adalah hamba yang berlumuran dengan kesalahan dan dosa. Banyak perzoliman yang sudah kami lakukan. Hari ini dengan kasih dan sayang-Mu ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Maafkan semua kehilafan dan kezoliman yang sudah kami lakukan. Ampuni pula dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami, dosa anak-anak kami dan keluarga kami. Bahkan ampuni dosa semua tetangga dan kerabat kami ya Allah. Belas kasihanilah kami ya Allah. Bimbing kami ke jalan keridhaan-Mu. Jauhkan kami dari murka dan azab-Mu ya Allah. Selamatkan kami semua dari bala bahaya, dari fitnah dunia bahkan fitnah di hari akhirat kelak. Sinari keluarga kami dengan cahaya-Mu ya Allah. Jadikan seluruh anak keturunan kami, cucu kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang menjadi qurratu a'yun, penyejuk pandangan mata kami dunia dan akhirat. Ya Allah, di antara kami banyak keluarga kami yang sudah mendahului kami ke alam barzakh. Kami memohon ampuni dosa mereka selama mereka hidup di alam dunia ini. Tempatkan mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah, dan selamatkan mereka semua dari pedihnya siksa kubur. Kami yang masih diberikan kesempatan hidup, mampukan kami mengisi lembaran demi lembaran hidup kami ini dengan amalan-amalan yang baik, yang soleh, yang disertai dengan keikhlasan. Mampukan kami agar selalu bisa bertobat, menangisi setiap dosa dan kesalahan kami, hingga ajal datang menjemput kami ya Allah. Jadikan kematian kami adalah saat yang paling indah buat kami ya Allah. Berikan kami ketenangan ketika kami menjalankan syakaratul maut. Mampukan di detik-detik terakhir kalau kami mengucap kalimat thayyibah la Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatiha.